Waktunya untuk diambil lagi gak sih? untuk RRQ. Untuk RRQ ya. Tapi dengan RRQ yang menjadi first pick kembali, Ya masih Fanny Joy ini jelas. chance untuk dapetin Bruno-nya terbuka lagi. Ding, 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 ding. Oke. Pakito sih menurut aku yang jadi problem. Fanny Joy Pakito berarti. Ya, kayak biasa ya. Dengan Cloud, bahkan ada Yip dan juga Martis, Digi juga. Dicky is my name. Digi tadi di ban sama, ya sama RRQ juga. RRQ. Sama RRQ ya. Joy-nya sih yang belum di-ban. Iya. Jadi apakah akan... Among the planes lagi. exists Masih. equilibrium, Wah, Template ya. pinter. which I was made Gak ada for. perubahan sama sekali Yap. untuk 4 band awal mereka. Ini RRQ mau coba untuk kontes Joy dan juga Pakito kah? Joy Pakito ya. Agak ngeri sih. Menurutku Joy sekarang jadi jungler pun dia tipis gitu loh. Iya, iya. Dia terlalu tipis. Tapi kalau memang dapat di early-nya, Uh-huh. enak banget buat Joy. Asal unggul satu item atau unggul level lah. Nah itu tugasnya. Tuh kalau ada kata asalnya masih. Kalau gitu itu yang serem. syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Atau- Saya kayak bintang kecil dari bawah ya. Iya. Atau mereka mau lepas Joy-nya, Joy di tangan super Ken ngeri. mereka kontes Kadita. Time to Aku drop rasa bakal Tidak. masih ada The Bruno party sih. is back. Tidak Yang masih menjadi perayo. betul masih bisa Bruno lagi ya. Karena Bruno-nya dari Skylar ini yang memang dari tadi memberikan peran penting untuk RRQ. Bahkan even di game kedua tadi nggak sejalan ya Om ya. Tapi tetap dalam kan damage-nya besar. Iya. Pokoknya modal 2 item itu aja tuh. Haskell, Berserker, aku jalan. Tuh tugasnya Bruno sekarang. Bruno, Unitel, Brody. Tuh. 3 hero yang udah punya 1-2 item udahlah. Males deket-deket. Kalau cowok-cowok mau jalan sama ceweknya harus punya UBS Gold sama harus keramas dengan Head and Shoulders. Iya dong. Biar wangi dan Biar wangi. gemilang ya. Iya. Biar mertua juga senang nih kasih Dari UBS. jauh aja di jalan belum sampai pagar udah kelihatan bersinar. Wes sih. Sign like a diamond. Your team is Si Martis ya. Martis Thousand worlds, masih dengan and Pakito not dan a juga single Bruno. worthy foe. Bruno kah? Bruno sih aku rasa. Ih, tapi menurutku ya kalau mereka mau ambil Pakito first pick, Bruno-nya dilepas, mereka bisa beli retail kok. Oh ya bisa juga. Iya nggak sih? Bisa, bisa. Nggak mungkin kan mereka ambil Bruno retail. Enggak dong. Jadi balik ke season 1 tuh. Bruno-nya jungler. Marksman mid. Iya kan kangen banget. Buset, maksud mid. Astaga. Nostalgia banget Tahun tuh. berapa tuh? Buffnya Iya. cuman ini ya, sama warna ya. Iya. Terus kalau diambil berantem ya. Yang mapnya masih hijau doang. 2017 Oke, sama 18 gitu. Ada yang beda teman-teman. Edit Edit. Oke. di first pick. Dan Ki harus menggunakan hero yang berbeda sekarang. Ya. Wow. Ada kaca sih. Iya, Ada. ada aja. Tapi berarti kalau misalnya main kaja, untuk si Vive juga berarti akan beda nih untuk masalah penggunaan marksman-nya. Kemungkinan akan ada Beatrix ataupun ada Kari yang bakal muncul perdana. Ya, tapi Pakito tetap sih bisa jadi powerhouse buat Bigetron ya. Pakito ada, Kadita juga ada. Valentina juga masih bisa terbuka. Iya, ada Valentina kalau mau diambil. Gameplay seperti apa nih yang akan dibawakan oleh Bigetron dengan picknya? Pakito masih menjadi Fredrik. opsi utama bersama dengan Fredrik. Ya, karena di bandnya Martis juga diambil akhirnya Fredrin ya. Dan 2 hero jarak dekat, 2 hero bertipe fighter, melee. Ya. Diambil oleh Bigetron Alpha. Melee tapi beda tipe. Beda tipe, yang satu narik, yang satu menjauhkan kan. KO Iya. Strike. Ada KO Strike. Dan ini udah punya sisi yang besar sebenarnya. Efek slow dapat. Efek taunting yang juga bisa dapat. Damage-nya juga masih bisa dipegang sama Fredrin. Knockout juga ada. Yap. Menurut aku mereka bisa ambil Bruno Xbox sih kalau mereka mau. Expert tapi ke 1v1 situation sama Pakito aku Apa? rasa lumayan nyeri otot sih Ci. Bruno Kadita kalau mereka mau. Bruno Kadita ya. Iya. Meskipun memang kemarin Clay sempat bawa Kadita juga waktu main lawan Onyx. Ya. Wow, beda kali ini. Valentina. Valentina dan juga Grok. Dua tim tidak akan memperlihatkan marksman terlebih dahulu. Akan ada pendekatan yang berbeda dari Coach Ray. Dan ini cukup menarik kalau misalnya Iritel Bruno di band dua-duanya sih. Oh, aku pengen lihat 4 band terakhir ini marksman semua nih. Iya. Ya. Nih, Aku juga pengen lihat kayak gitu sih. saya pengen lihat aja. Membuka celah nantinya benar-benar ada combo Kaja Kari bisa keluar. Aja Kari ya. Apalagi dengan potensi kayak Edit udah ada di tangan RRQ Iya. dan juga Grok. Tapi sekarang RRQ mereka membalas. Game kedua kan mainnya Bigetron Alpha, CC. Dibalasin sekarang, CC juga buat RRQ. Terrify, Wild Charge, Knock Up. Knock, lempar ke belakang lagi masih ada Onward. Wait for it. Ya. Bruno, Your pindah. team is Wah. back. Bruno Ya. atau Sive.
Ben Iritel Brody kah? Bisa jadi. Untuk Bigetron ya semua langsung bisa Atau terwujud. Matrix? Bisa. Kita bakal lihat satu band terlebih dahulu sih Momo. Leslie? Apakah bisa muncul Leslie? Leslie ya, kayaknya enggak sih kalau Leslie ya. Terlalu lama gak sih? Bruno butuh 2 item, Leslie 4 item. Iya sih. Waduh. Iritel bakal di band kah? Matrix Matrix dulu. ternyata. Mereka Beatrix Ben, oke. Matrix Brody gak sih? Suruh pakai Iritel gitu. Dan kalau misalnya head to head sama Iritel aku rasa kalau Iritel dikasih space ngeri banget. Ya Iritel memang dia punya strafe. Iya. Force of the Queen-nya juga lumayan buat efek slow. Belum damage dari critical yang dia punya dari Epic Crossbow-nya. Iya. Datang juga mirip-mirip gayanya flanking-flanking juga lagi gameplaynya. Dan biasa nggak yang nge-counter Iritel cuma blade armor aja sih sebenarnya. Iya. Terus kalau misalnya Iritelnya mau nge-counter lagi blade armornya dibikin Malefic Lord. The Iya. southern Untuk seas penetration. are my domain. Tapi Kadita yang akan ditutup oleh RRQ. Bersama dengan mungkin kalau mereka memang nggak mau ngelepas hero high ground ada Farsha. Parsha. Tapi Parsha udah banyak counternya ya sebenarnya. Iya Kalau mau sebenarnya. diambil ya. Ada Edith juga, ada Grok. Ya edit Grok udah lah. Itu jadi Lilia kalau mereka mau bawa bisa. bisa. Lilia. Bisa. Dan mereka bisa tutup juga dari RRQ sebenarnya. Mereka- Kalau ngomongin masalah XP dan jungler ini Bigetron mereka udah punya semua. Ya, udah lengkap lah ya. Tinggal Ya. mereka cari untuk isiannya nanti di... bahkan junglernya bisa jadi Grok loh. Oh iya. Wow. Tapi Kaja bisa ditutup sih sama RRQ kalau menurut aku. Kaja. Untuk potensi key buat dapetin hero pick off. Kaja ya. Kaja kalau mau Kaja lepas Ben Franco gak? Kan sama-sama punya suppress kan? Ya, Bisa diambil kan dengan Valentina. ya. Tinggal pilihan sebenarnya dari RRQ mereka lebih takut di inisiasi atau mereka pengen setup jadi takut sama Franco. Iya sih. Keputusan ada di RRQ. Betul. The Tapi falling star. Novaria Novaria. setup. Kalau misalnya mereka ngambil ke arah Franco, ya kita tahu lah sejarahnya Naomi. Iya. Bagaimana dengan Franco-nya, Iron Hook-nya yang mengerikan. Dan setup-setup apa pergerakannya dari Naomi ini sih. Dia gak ragu-ragu untuk flicker blow di hand juga. Malah aku ngerasa kayak mungkin Versik bisa bawa Lancelot sekarang. Lancelot ya. Karena lagi-lagi yang ngincernya sebenarnya bukan buat 1v1 sama Fredrin. Tapi gimana untuk ngincer ke arah belakangnya ya? Oh, ya, ya, tapi sekali lagi Grok juga bisa kan. Iya sebenarnya. Tapi Buat kalau adu memang... retri. Anti-CC juga ketika Power of Nature. Your team Tapi Paramis, wah. Ini berarti Bigetron kayaknya emang bener-bener pengen mancing tim fight jangka panjang lagi seperti game pertama, game kedua. Yep. Netherlands bakal di copy, bisa di copy, dan itu akan memperpanjang tim fight dari kedua. Tergantung siapa duluan yang bakal mau ngambil ban membuka dari Netherlands-nya. is picking. Brody keluar. Untuk di head to head kan Wah. berhadapan dengan Bruno dan Grok jungler. Grok jungler. Sesuai dugaan kita. Ada Yuzong dan Yuzong ini bagus ya. Karena ini pasti membuat Brunonya jangan sampai flying tackle ke depan. Dia ke belakang. Nah kalau ke belakang udah aman kan berarti bisa di zoning 4 lawan 4 lah. The raging fire. Dan untuk Valir. Valir, wah wise banget dari Bigetron. Wah. Hero-hero nabrak 3 bahkan. Yuzong Grok, Edit, kena Searing Torrent. Itu bener-bener ini bener-bener pergerakan yang bagus banget dari pemilihan hero-nya. PSBB akan muncul. Pasukan? Bukan pasukan. Oh, bukan. PSBB apa? Jaga jarak itu loh. Waktu zaman-zaman dulu. Oh, Iya. Oke. Tapi aku suka banget sih last pick-nya ya. Untuk tim dari Bigetron. Mereka punya Valir loh, ini yang mungkin bisa jadi problem juga. Ya. Untuk burst fireball-nya. Ya, tapi Valir sebenarnya kelemahannya juga ada di Yuzong ya. Karena Yuzong bisa target ke belakang dan Searing Torrent ini nggak bisa men-knockback Dragon Transformation. Oh ya. Itu kuncinya di sana. Dan keputusan Petrify dari Banana akan menjadi kunci juga bagi RRQ. Double Purify ya. Kita Alpha Double Purify. Mereka respect betul terhadap edit dari Naomi. Dan untuk game terakhir kita mau dengar MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Terima kasih semakin menggelegar masuk ke dalam game pamungkas kita. Yang tentunya akan kita saksikan untuk dari kedua belah tim RRQ yang awalnya unggul di game pertama, sekarang mereka harus
jadi sama-sama punya match point nih dari kedua belah tim. Iya. Tapi lihat diganggu loh sekarang Valirnya berani untuk masuk ke dalam wilayah RRQ. Dimana untuk di early game Valir ini hanya akan mengandalkan flicker dia. Dan berarti dengan menggunakan komposisi seperti di Bigetron Alpha, mereka nggak boleh terlalu agresif ya seperti di game pertama, di game yang kedua. Karena untuk badan mereka sendiri, ini hanya akan mengandalkan super camp. Iya. 3 quantum charge. Ya, 3 quantum, 1 lethal ignition ya. Wah. Dan lihat loh. Mungkin sama ya, cuma berbeda dari sisi romnya aja kok. Ya. Dan untuk Valir juga dia milih buat region ya dengan basic common emblem plus menggunakan Impure Rage. Oke. Di arah bottom lane ternyata peperangan 1v1 situation antara dua gold laner kita hampir saja membuahkan hasil point kill first blood, tapi ternyata jarak yang menentukan untuk kedua player ini, Skylar dan juga CV. Ya, dan sementara rotasi yang dibawakan oleh Bigetron Alpha terbilang juga agak agresif karena mereka juga ngebawa Burst Fireball di tangan Super Key. Dan sementara Clay, Ada retribution yang terdengar dan membuat dari Clay sedikit ada efek burn-nya. Dan tanpa ada retribution, apakah Super Ken akan coba untuk tetap terus mengamankan turtle yang pertama yang akan segera muncul? dan ini caranya dari Sorizo gimana supaya dia bisa ngusir ke arah banana. Paksa banananya biar recall, biar setidaknya Bigetron yang mungkin masih menunggu untuk retribution dari Super Ken kembali, ini akan kebuang dalam waktu beberapa detik sih. Nah, Iya. kayaknya itu Dan- terjawab ya Om ya. Ya ada respect item ya, Rapid Boots. Buat Oke. Naomi dan juga Versik. Petrify sudah digunakan. Super Ken dalam keadaan yang cukup masih sustain, tapi Versik dan juga Naomi udah berada di area untuk mendapatkan syarat satu turtle berhasil dikantongi oleh RRQ. Ya, meskipun retribution dari Super Ken tadi sudah kembali, tapi ternyata Versik yang masih bisa untuk mendapatkan turtle pertama untuk RRQ dan Banana yang sempat dipukul mundur, dia nggak recall juga. No recall club katanya. Oh, Dan untuk talent prediction kita, satu suara untuk Bigetron Alpha dari Kyo. ayah, Iya. iya. Oke. Saya iya aja. Oke, dan sementara Naomi yang melihat ada pergerakan CV tadi di area bawah dan Super Key. Di sini yang menurut aku kelihatan super agresif ya. Oh, Naomi-nya udah di area rumputan dengan adanya Onward. Dan bahkan kemudian dari CV bakal coba untuk mundur begitu aja. CV-nya masih bisa untuk menjaga jarak. Satu skirmish belum menghasilkan apapun. Dan Skylar masih harus cukup berhati-hati untuk berhadapan dengan Bruno dari CV karena pergerakan sekarang Super Key udah mulai nge-babysit ke arah god lane-nya. Ya dan sangat sulit ya untuk bisa mendekat karena ada Searing Torrent, ada Fireball juga untuk buying time. Dan ini berarti di RRQ mereka harus bisa fokus mungkin untuk menangin lah dari jungle mereka atau dari perjuangan untuk mendapatkan objektif. Tapi kayak Om Owa bilang memang ada respect dengan adanya Rapid Boots ya Om. Ya, ini butuh banget Rapid Boots ya, apalagi buat Versik dan juga untuk para XP laner. Sorry, dengan roamernya juga. Menuju ke arah bottom lane yang mungkin akan menjadi salah satu target operasi early game kalau misalnya Skylar juga udah dikasih item, bahkan heptasisnya udah dikantongin oleh dirinya. Harus hati-hati juga untuk terhadap CV-nya. Iya, ini sampai di menit keempat kita belum melihat ada first blood yang jatuh dari kedua belah tim. Sementara Bigetron masih dengan permainan agresif yang masuk invasi ke area jungle dari RRQ. Ditutup jalannya dan bahkan ada Wild Charge yang masuk, bahkan Sorizo mencoba untuk break up, tapi Netherrealm, dua Netherrealm hadir bersama dengan ada Black Dragon Form, bubar jalan kembali dari RRQ dan juga Bigetron Alpha. Ya, sementara belum ada yang tumbang meskipun kita melihat platingan pun akan didapatkan dan Naomi. Primer Watt mencoba untuk masuk ke dalam dan dari Bruno. CV-nya hilang seketika dan first blood berhasil didapatkan oleh Skylar. Dan Naomi masih punya flicker ternyata untuk mundur. Iya. Hampir. Ya, onward flicker ya untuk keluar tadi. Situasi yang memang cukup sulit karena dia berada di balik turretnya tapi masih bisa diamankan juga. Dan sementara turtle ini bisa jadi milik RRQ. Oh ya betul saja, langsung didapatkan oleh RRQ. Versik memimpin dengan dua turtle yang dia berikan kepada RRQ. Bahkan Skylar dalam ancaman masih bisa mundur ke arah belakang. Onward-nya, Archenter boleh masuk dan Boredo-nya gak selamat. Ada sedikit one charge yang dilakukan. Super Ken mencoba untuk menyelamatkan diri. Ada backup dari Ki dan juga Siwe. Tapi ternyata belum ada damage maksimal, terutama dari Bruno di early game seperti ini. Iya, kalau kita ngelihat game pertama, game kedua, Bigetron mereka yang mungkin selalu memfokuskan space create untuk ke arah CV, biar CV-nya bisa dapetin farmingan, dapetin platingan. Tapi di game ketiga, RRQ melakukan hal tersebut. Ya, sudah masih ada satu fireball yang masuk. Dan bahkan Versik yang mencoba untuk kabur dari area tersebut. Purple buff-nya yang udah didapatkan. Tapi lihat bagaimana Super Ken. Terkena efek dari Terrified. Masih coba untuk dikejar, tapi ternyata masih cukup sulit karena Versik
masih selamat. Kalau kita ngelihat banyak banget yang hampir Oh my tumbang tadi Sorizo. god. Vector ke form, mau kepada Sorizo. Pembalasan dendam sepertinya di game yang kedua. Yang dimana tinju reverse tinju dari seorang Sorizo kali ini sudah mulai dibalaskan di game yang ketiga. Ya, Black Dragon Transform ya, yang memang bisa langsung mengincar siapapun yang bakal ada di bagian belakang tadi. Dan juga mendarat dengan Dragon Tail-nya nantinya. Sementara invasi dilakukan oleh RRQ, potongan demi potongan juga bagaimana positioning dari minimapnya. Ini Versik jauh banget masuk ke dalam jungle milik Bigetron Alpha. Berani dia karena imun yang dia punya sih mungkin menjadi modal utama. Dan bahkan Clay sekarang udah pegang lagi ke arah Netherrealm. Satu outer turret berhasil dirontokkan. Dan bahkan modelnya itu bukan hanya dari pemain-pemain mid ini RQ saja. Tapi Skylar yang dapetin first blood, dapetin platingan juga tadi. Dan bahkan dia udah berhasil dapetin turret pertama untuk tim RRQ di mid ke-6. Ya, aku melihat sekarang dengan dikit perlahan tapi pasti dari RRQ yang udah mengungguli dari segi gold. Dan bahkan turtle-nya mungkin dalam hitungan detik akan muncul bisa ada di tangan dari RRQ untuk jadi perfect turtle untuk mereka. Iya, sementara kita ngeliat dari Naomi-nya udah mulai ngelakuin zoning nih. Para pemain-pemain dari Bigetron Alpha dan 4 melawan 3 kali, sementara posisi Sorizo bakal ditahan. Iya itu dia, Sorizo nggak boleh hadir dan sekarang untuk turtle-nya bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Versik udah siap dan akhirnya perfect turtle ada Allward yang masuk ke dalam tubuh dari Bigetron Alpha dan itu adalah Super K. Tapi Netherrealm menyelamatkan nyawa dari Super K dan Clay. Masih coba untuk mengambil manuver ke depan. Sayang, belum ada yang bisa ditumbangkan satu player pun. Perfect turtle untuk tim RRQ ngebawa mereka tentunya akan menang unggul dari segi net worth 2.300 di menit ke-7 kali ini. Dan bahkan Bigetron Alpha mereka belum bisa untuk menculik satu pemain dari RRQ. Sehingga ngebuat poin kill yang berhasil dapetin sama RRQ ini akan ngebawa mereka menang dari segi item tentunya. Iya. Setiap kali ada Super Sorizo yang mau flank, mau maju ke belakang untuk nge-backup, ada Banana juga nge-mirror semuanya. Black Dragon Form tadi yang mengusir mundur, akhirnya Sorizo nggak bisa ke team fight dan akhirnya Retribution dengan Power of Nature gak akan bisa diganggu juga. Nah, ini space-nya terbuka banget sih bahwa outer turret, inner turret, rontok semuanya. Skylar pun dikasih space banget. Iya, Skylar sih bener-bener free banget dan tabungannya aku nggak tahu udah berapa sih. Dicuri lagi untuk orange buff-nya, membuat dari Versik akhirnya kabur dengan ada wild charge setelah dia dapat apa yang dia mau. Pencurian ini membuat dari Versik akhirnya unggul satu level terhadap Super Ken. Ya, dan bahkan Garing bisa menghentikan split push mandiri yang dilakukan sama seorang Skylar tadi di area bawahnya sehingga ngebuat dua turret yang pecah di area bawah. Sekarang Skylar udah mulai bisa rotasi, tuker laning lagi, bakal fokus untuk dapetin turret objektif untuk tim RRQ. Dan ini bakal jadi efek snowballing kalau Bigetron mereka nggak secepat mungkin untuk beradaptasi, ngedapetin counter gimana cara mereka nge-stop RRQ yang saat ini bahkan temponya nggak terlalu tinggi-tinggi banget untuk tim RRQ. Ya, tapi di menit ke-8 lebih ya, ini baru ada Berserker Fury buat CV. Jadi tertinggal sangat jauh dibandingkan dengan damage output milik Skylar. Ini tebel banget tadi Versiknya Om ya. Iya. Susah banget untuk dicicil-cicil. Tapi dengan Ice Queen One udah di tangan dari Super Key. Waduh, gila Skylar. Wah, dikasih dua laning. Ini sebenarnya sama-sama free sih, karena posisi CV juga dapetin turret bawah kan. Tapi masalahnya 3 turret berbanding dengan cuma 1 turret yang dikantong CV terus beda. Dilakukan, Naomi bakal mencoba mengambil inisiatif serangan. Tapi Walcha sekarang belakang. Masih ada Netherrealm untuk teman-teman dari RRQ. Begitu juga dengan sebaliknya, tapi lihat bagaimana Bigetron Alpha merespon. Mencoba untuk mengejar karena Naomi yang udah cukup sekarat. Dan Dragon Form mengejar karena Super Ken. Bahkan Super Ken-nya dalam keadaan baik-baik saja Petrified, tapi Skylar yang mendapatkan 1 poin, bahkan CV-nya juga hilang. Pancingan terhadap Lord Pit membuat dari RRQ mulai menggabungkan, bahkan ada yang tercuri yaitu Sorizo. Skylar dapatkan 3 poin sekaligus. Kalau kita ngeliat Babies, tapi lihat Super Ken. Ada Allward yang masuk Super Ken dalam ancaman, tapi Naomi-nya berhasil di take down. Banana mencoba untuk mengusir mundur. Sering Torrent benar-benar membuat dari Banana terkena efek slow, tapi itu bakalan isu. 1 Lord bakal didapatkan oleh RRQ. Akhirnya pecah telur dari Bigetron Alpha di menit ke-9 tapi ya. Dan itu setelah Skylar dapetin triple kill-nya di area mid. Walters! Super Ken! Benar-benar jadi bulan-bulanan warga. Walasit dan dia masih selamat. Dia masih survive. Dan dari Clay juga masih punya flicker untuk mundur. Hampir saja dari Clay masih bisa di pick up oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha, namun bermain lebih disiplin.
bermain untuk menjaga kekonsistenan apa yang udah di-build sama Arki di early game. Mereka nggak mau kehilangan itu semua. Dan apalagi Lordnya sudah mulai berjalan kalau di area atas. Ya dan Sive di sini masih butuh win of nature yang dimana dia belum punya. Dan bahkan BOD hampir diselesaikan oleh Skyler. Damage output yang besar bagi RRQ membuat mereka bisa fokus untuk bermain front to back kali ini. Main dengan sedikit rusuh sekarang menuju ke arah inner turret. Lord yang pertama, Lord yang biasa aja. Seperti kata Lemon. Karena belum memberikan efek charge juga. Belum memberikan apa-apa, tapi impactnya memberikan super minion. Sehingga chance untuk RRQ dapetin inner turret terbuka lebar. Oh ya, sementara kali ini Lord yang sudah mulai bebas masuk ke area atasnya akan coba ditahan oleh CV. Super Ken bakal coba untuk menahan aja, melakukan clear cepat juga. Masih cukup tinggi dari seorang Super Ken, tapi RQ di sini yang mereka tidak mau terlalu memaksakan ya untuk bermain di area turret base yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka cuma melakukan clear di area atas dan juga, di area mid dan juga area bawahnya biar minion yang nge-push ke area turret base-nya. Ya, King Gaming kayaknya belum terlalu berhasil Om Wawa. Ya, ini nggak bisa naik sama sekali juga ya. Tentunya berkat kehadiran dari Valir dengan Searing Torrent dia atau dengan Ghost Bursters yang bisa melakukan clear lane cepat untuk Bigetron Alpha. Oke, sekarang untuk Orange Buff bakal coba untuk inisiasi. Gen didapatkan oleh Versix seharusnya. Ini sampai besok tuh gubuk-gubukan. Versix sama Super Ken. Iya, karena tebal banget dua-duanya. Dan damage-nya sebenarnya nggak terlalu banyak. Bener-bener. Ya masuk ke dalam tubuh Versix, begitu juga masuk ke dalam tubuh Super Gen. Dan Super Ken di sini yang mungkin menurut aku dia cuma memang bisa jadi sandbag juga sih untuk Bigetron Alpha. Tapi di sisi lain create space ke arah CV ini yang penting untuk Bigetron Alpha sendiri. Mengingat mereka juga punya Faramis, mereka punya Netherrealm. Tapi di lain sisi Clay juga ngejawab itu semua dengan IMU ke arah Netherrealmnya si Super Ini, Moreno. Moreno ya. Dan satu lagi sebenarnya ya, dari Bigetron Alpha ini mereka belum dapatin chance di mana CV bisa hit dengan free. Dari tadi selalu ada zoning yang dilakukan, Banana selalu bisa masuk dalam Black Dragon-nya. Tadi sempet commit waktu dia mau coba punish ke Clay kan. Cuma Clay-nya masih punya flicker. Dan juga kan yang mendarat di samping dia kan ada Banana akhirnya. Iya. Obatnya ini ada di Banana semuanya. semua obat ada di Banana. Malah create space-nya dari Banana sama ini ya, sama Versix ya. Iya. Iya, karena jadi frontliner, Naomi tinggal nunggu aja. Tommy nempel Skyler ya kan. Iya, tinggal dibantu dengan asisnya dia. Dan sekarang Naomi yang mencoba untuk maju ke arah depan. Ada Arsiater mengenai pada 2 orang. Tapi masih belum memberikan impact maksimal. Shadow Stampede yang mencoba untuk menarik belakang. Primal One. Ada satu dari sosok Faramisnya. Super Moreno menyelamatkan 4 player dari Bigetron Alpha. Dan mereka merelakan untuk Lord yang kedua. Ini sulit sih karena perbedaan networknya 6.000 kok. Yap. Dan itu yang ngebuat mungkin damage-nya belum terlalu besar banget untuk CV. Ya, CV juga baru punya Wind of Nature tadi. Dan ini dia akan mengarah ke satu item damage mungkin ya buat CV. Si Halbert kah? Atau bisa jadi ke Melvick atau mungkin BOD. Tapi full item hampir selesai. Buat Skyler ya. Nah itu punya penetration, punya WLN juga. Dan ada Blade of Despair. Iya. Penetration-nya 2 lagi. Dia udah siap buat team fight banget sih. Belum lagi rapid boots itu. 1, 2, 3 rapid boots. Buat RRQ. Untuk menghindari efek slow Valir. Betul, dapat tambahan movement speed, kabur ya kan Lebih cepat. dari Valirnya. Apalagi ada yang pakai agility juga dari emblemnya. Jadi benar-benar bakal ngacir banget nih. Sekarang dengan Lord yang sudah berjalan di arah top lane. Membuat PR bagi Bigetron Alpha. Gimana caranya mereka bakal coba untuk nge-defense area terakhir. Masih ada Super Key sebenarnya masih bisa untuk memberikan damage dengan high ground ya. Searing Torrent bisa menjadi jawaban tapi ada efek down. Mengenai terhadap tubuh Clay. Satu base turret tidak terselamatkan. Black Dragon Bomb, Banana yang bakal mencoba untuk landas ke area bawah, ke area belakang. Ada Danger yang dikeluarkan, tapi lihat bagaimana si Vega mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik. Tapi Soriso gak selamat. Skylar dapetin beberapa poin, tapi Clay gak dapet. Tapi ditutup dengan ada satu double kill yang berhasil dikantongi. El Momento untuk RRQ. RRQ bakal mencoba untuk fokus ke arah end game-nya. Dan 2-1 RRQ. Sang Raja berhasil untuk menembangkan sang robot merah. Masih dengan kekalahan 4 kali kok. Yap. Beruntun untuk Bigetron Alpha. Dan ya memang ada menang ada kalah ya. Cuman tadi Valir yang belum terlihat aktif dari early game. Dan kita tidak melihat adanya mungkin impact dari Valir juga. Karena bisa dikotakin, langsung di box oleh Banana. Dan Banana tinggal mengincar lini belakang tadi.
mendarat dengan Black Dragon Form, Dragon Tail-nya bisa hit bersama dengan Petrify-nya. Itu yang tadi kayak Om Wawan udah bilang di awal ketika Valir di pick terakhir. Iya, masih ada Banana ketika Black Dragon Form nggak bisa disaring torrent, nggak bisa diapa-apain. nggak bisa diapa-apain dan itu membuat dia harus mundur ke belakang kan. Iya. Dimana impact dari Valir sendiri adalah dorong musuh, berikan efek slow sehingga mereka bisa menang team fight. Iya. Dan gagal balas dendam. RRQ buat robot merah dekati zona merah. Iya, bisa dibilang ini menjadi kekalahan yang cukup pahit ya untuk Bigetron karena di leg pertama mereka kalah 0-2. Ya. Di leg kedua mereka sempat membalas di game kedua namun ternyata harus tumbang di game ketiganya. Game yang bahkan menentukan nasib mereka di posisi klasemen nantinya. Wah, apakah salah satu kandidat yang bisa berada di top 2 harus merelakan posisinya dan sekarang berada di zona merah? Nah, dan ini cukup menarik di posisi klasemen karena RQ dan juga Onyx mereka masih bertukar-tukar posisi sepertinya nantinya. Tergantung nasib dari sisa match dari kedua belah tim. Iya. Wah, match keras dari kedua tim ini benar-benar team fight selalu terjadi bahkan dari game pertama sampai game ketiga. Dan ini adalah mungkin kado untuk Coach Zaya yang kita tahu sedang mengalami Oh sakit. iya, Mudah-mudahan cepat cepat sembuh sembuh ya. untuk Coach Zaya. Tim RRQ menang untuk Coach Zaya. Iya, betul. Kita doakan sehat-sehat ya untuk tim dari RRQ juga. Namun dari Bigetron mereka harus mencoba lagi lebih keras sepertinya. Benar, karena mereka semakin dekat ke bawah ya, ke zona merah. Iya, dan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan punggawa RRQ. Bersama dengan Bude Mongstar juga. So Bude, monggo. Casterku dan inilah dia Kingdom dengan sorak-sorai menantikan momen kemenangan untuk tim RRQ. Akhirnya minggu ke-6 kalian tutup dengan manis. Minggu yang cukup berat kayaknya nih buat RRQ. Apakah karena 3 match? Atau karena tiadanya Coach Zaya nih? Coach Zaya, get well soon by the way. Apa Bude? Apakah ini minggu yang berat buat RRQ karena kalian 3 match juga, 2 kali mengalami kekalahan dan akhirnya 1 kemenangan bisa kalian dapatkan dan itu pun lumayan berat juga ya. Ya berat, nggak berat sih. Berat nggak berat? Iya. Berat nggak berat? Tapi nggak adanya Coach Zaya itu berpengaruh besar nggak nih untuk tim RRQ kan Coach Zaya katanya sobek ya. Oh iya. Jatuh deh. Apakah berpengaruh besar untuk Ya berpengaruh besar juga ya. Pastinya kan biasanya ref ada temannya juga kan. Ini sendiri ya lumayan berpengaruh juga. lumayan berpengaruh juga ya? Itu jatuhnya terjatuh ya? Terjatuh di rumah ya? Kenapa Bude? Terjatuh dia. Oh ya jatuh deh. Get well soon, Coach Zaya. Semoga bisa cepat bergabung kembali. Dan minggu ini 2 match kemarin. Dan akhirnya kalian bisa ngedapetin kemenangan untuk match kali ini. Gimana kalian mungkin ada cara rahasia nggak untuk minggu ini untuk ngeriset? Apa? Bingung ya? Nge-lag gini. Kenapa nge-lag? Capek kah 2-1 lawan Bigetron? Ya lumayan lah. Atau kamu shock Bigetron gak ada Vin yang bermain? Ya enggak sih. Nggak Nggak. shock. Enggak. Ketika member dari Bigetron muncul yang tanpa ada Vin, apa reaksi kalian? Ya main aja Bude, nggak ada Vin juga kita tetap main kayak biasanya aja. Main kayak biasanya aja ya. Oh, ini menarik tentu saja untuk dari kalian sendiri. Dari ini leg kedua, 2-1. Dan mungkin apakah ada terjadi sesuatu di waktu break yang mungkin tim lain lakukan dan kalian lumayan shock gitu karena habis break 2 minggu kalian baru akhirnya mendapatkan kemenangan tuh hari ini. Mungkin biasanya kita nggak libur lama ya. Ya kita kenal libur lama mungkin kaget aja sih. Kaget aja, gimana performa? Mungkin performa dari tim lain, apakah itu membuat kalian ada tim yang memberikan kejutan atau improvementnya juga sangat besar? Ya pasti ada Bude. Pasti ada ya? Pasti ada. Apa 2 tim kemarin? Ya bisa juga kan kita kalah. Bisa juga ya, tapi ya udah kita bakal cek bersama-sama ya. Habis ini yang akan ajak Bude obrol adalah player yang muncul di depan layar, player of the match. Siapakah itu? Kingdom Banana. Oh, akankah Banana atau Naomi lagi? Atau mungkin Skylar? Atau mungkin Versik? Dengan groknya
Mari kita cek bersama-sama player of the match dari tim RRQ. Banana. Halo Banana. Halo, Mode apa nih Banana untuk minggu ini? apa? Ada spesial mode Banana nggak nih sampai masuk layar? Ya mode mau menang lagi. Mode mau menang lagi. Menghadapi tim Bigetron di leg kedua ini. Apakah kamu sudah mungkin membaca sesuatu dari tim Bigetron sehingga akhirnya bisa ngedapetin kemenangan di match ketiga kalian ini? Kurang tahu sih, cuman kita lagi fokus buat menangin kayak gameplaynya aja sih. Soalnya kita kan habis kalah 2 kali kan. Jadi kita pengen menangin dulu early-nya gitu. Pengen untuk ngekuatin lagi dari gameplay tim RRQ sendiri. Ya, Kemarin sempat shaky, ya. sempat goyang. Mungkin bisa dikasih tahu nggak sih, apa sih yang membuat sebuah tim itu up and down seperti ini? Mungkin lebih ke lawannya sekarang udah kuat semua, jadi kan harus siapin dalam seminggu lawan 3 orang gitu, 3 tim. Jadi kayak agak susah lah. Untuk apalagi untuk mempersiapkan 3 lawan, betul, melawan banyak sekali minggu ini cukup panjang. But Naomi, every opponent is super strong right now. As Banana said that the opponent is super strong, but how do you manage to become stronger or strongest than the stronger? I think we just need to focus training more on ourselves. Training more, latihan terus, latihan lagi. Right now is not enough, you want more practice? Oh no. Oh really? How much you want? How much practice do you want? Allow we get the champion. Oh, mereka akan berlatih terus kata Naomi sampai bisa ngedapetin juara. Oh, menjadi juara di season 12 dan berarti itu akan menjadi perwakilan untuk M5 juga. Dan untuk Skylar, kita melihat bahwa Skylar untuk leg kedua ini melawan player yang berbeda. Player yang bisa dibilang sangat baru, bahkan rookie dari tim Bigetron yang mereka bawa. Skylar, bagaimana kamu mempersiapkan untuk melawan mungkin satu player yang belum banyak historinya, belum bisa kebaca playstyle-nya seperti apa Skylar? Hei, apa tadi? Tolong. Gimana untuk lawan player yang mungkin kita nggak tahu historinya sebelumnya. Dan juga gimana sih untuk berhadapan dengan player itu? Ya kan di BTR ada yang baru juga kan, MDL, Neken Nempel ya. Gua juga belum tahu gameplaynya gimana lah. Cuman hampir sama lah gameplaynya kayak Saken. Hampir sama-sama Saken, jadi kamu nggak kaget ya? Enggak, Aman aja? aman. Apalagi pakai Bruno. Dapetin Bruno. Tapi kalah tadi Bruno. Iya sih, tapi kan seneng dong. Kan kamu Iya. suka bola juga kan? Suka. Boostingan nih untuk Skylar. Jadi melawan siapapun buat Skylar dengan sangat cepat juga. Skylar berhasil ngedapetin kemenangan dan Versik. Banyak banget tuh yang udah nungguin kata-kata dari Versik. Bukan salah orang, itu Deden. Emang Deden mau kasih? Tuh enggak. Versik aja yang kasih dong untuk kata-kata untuk Kingdom yang sudah hadir di sini. Ya. Dengan kekuatan kurang Versik. Makasih banget ya buat Kingdom. Support kita terus ya. Support kita terus ya. Dan Versik, minggu depan kalian ada 1 match yang lumayan mendebarkan tentunya untuk Versik juga. Karena lawannya adalah EVOS Legend. Akan ada Liga Klasik untuk kalian. Akan lawan EVOS Legend. Cuma 1, apa yang ingin kamu mungkin nantikan di pertarunganmu melawan EVOS nantinya? Wah, udah pasti seru sih lawan EVOS Legend. Apalagi yang main sekarang idol gua, Panstrong. Idol Versik Panstrong, main ya harusnya ya? Ya udah pasti main kan, Romer cuma 1. Cuma 1, dan ini adalah EVOS yang akan sangat mengejutkan, nanti akan bermain juga minggu depan akan mereka lawan. Jadi mari kita beri tepuk tangan juga untuk tim RRQ yang sudah menutup minggu ke-6 dengan senyuman. Dan tentu saja senyuman mereka seperti apa? Harus dibedah tentunya oleh para caster. Bagaimana kemenangan dari tim RRQ? Modal baik untuk derby klasik bagi RRQ di minggu depan. Seru sih.
Seru banget sih, apalagi performa mereka juga akhirnya mereka keluar dari lose kemarin ya. Yep. 2 kali dan ini dia kalah. Ya, dari player of the match kita by Samsung Galaxy S23 series 5G, Banana. Yuzong dia, ini dia men. Yuzongnya yang memang mendarat selalu tepat di samping ya siapapun yang memang pengen diusir tadi. Mau di samping Sive, mau di samping Zorizo, dapat semua dia. Nah, Tadi itu kalau- yang di mid sih ya. Kalau misalnya tadi Bude nanya ini Banana lagi mode apa? Mode ibu-ibu kos yang belum dibayar per bulannya. Tuh, aduh. Disamperin Diusir tuh. langsung. Oh diusir bukan disamperin. Bukannya diminta langsung diusir ya. Yep. Aduh. Ya dengan Furious Hammer yang dibawakan untuk first item. Dan setelah itu ada Steel Leg Plate ya, memang agak sedikit mahal untuk sekarang Steel Leg Plate-nya. Tapi tetap worth it untuk bisa bertahan hidup di early game. Dan juga menjadi salah satu bahan untuk menyelesaikan item yang lain yang dibutuhkan seperti Dominance Ice juga. Dan spellnya Petrify lagi dan lagi ini adalah spell yang cukup mengganggu. Dipadukan bersama dengan Furious Dive akan membuat Yuzong sangat strong dan ditakuti selama dia punya spell tersebut. Dan first blood yang memang cukup lama ya terjadi tapi berhasil dimenangkan oleh RRQ terlebih dahulu tadi. Di mana mereka menabrak turret yang pertama langsung dive in ke belakang sampai dengan di depan turret yang kedua juga. Lihat Banana selalu ada di mana-mana loh saat mendarat di sampingnya Sive juga yang kena lagi. Ya, kalau bukan Sive ya mungkin yang dicari Super Key tadi. Dan semua babysitnya yang dapetin poin kill itu Skylar kok. Iya, dan itu membuat lebih cepat kan akhirnya. Iya. Skylar juga, ini Skylar dapat 2 lane loh tadi. Bottom lane 2 tarat, top lane itu 2 tarat didapetin sama dia. Terus mid juga kan tadi 1 ya. Iya, dan ini tim fight yang terakhir ya. Dimana Furious Dive-nya knock up 2, terus juga Petrify-nya juga tadi hit 2. Banyak yang diberikan atau kontribusi dari Banana untuk setiap tim fight yang terjadi. Iya. Dan kayaknya kelihatan sekarang Naomi dia nggak bisa mainin mungkin hero inisiasi atau hero cover yang terlalu lama di belakang kali ya. Yep. Kayak lebih gimana caranya dia bisa show up dan ngasih space-nya ke arah Godwin ya. Jadi juga ditemenin sama Clay terus-terusan, ditemenin terus dari Skylar, jadi dia nggak dibiarin sendiri. Tapi dari itemnya, Om Wala. Ya dari itemnya ini unggul jauh dan ini seakan-akan membalaskan kekalahan mereka tadi ya di game yang kedua. Perfect Turtle ada 2 Lord juga diambil oleh RRQ dari buff-nya bisa dimenangkan tadi. Dan salah satu kemenangan mereka juga adalah bagaimana Versix sebenarnya ini sanggup untuk menahan di depan dengan Power of Nature untuk adu Retribution melawan Super Ken. Sive, sayangnya tertinggal item jauh banget tadi. Kalau aku ngelihatnya menit ke-8 lebih dikit nih, 8.20-an, dia baru dapat Berserker Fury. Jadi cukup tertinggal jauh tadi buat CV-nya. Husklaw, Berserker, terus dia lumayan struggle lah buat bisa build ke Wind of Nature. Dari emblem setnya 2 marksman-nya tetap bermain ya dengan emblem Assassin mengincar penetration. Rapture dibawakan oleh Skylar. Dan di sisi yang berbeda ada Fatal yang dibawakan oleh CV. Tapi kalau melihat yang lainnya aku penasaran dengan si Super Key tadi ya. Tapi ya basic common emblem plus ada Vitality plus 250 HP dan juga ada Tenacity. Yeah. Dan ada Impurus. Dan common emblem ini yang membuat dia akhirnya jarang pulang. Ya jarang pulang tapi kalau tim fight gedenya juga gak kelihatan gitu loh. Iya, kayak malah Big Tron kelihatan pasif banget gak sih di game ketiga ini? Tapi aku kalau nggak salah lihat ya Om ya, di menit-menit pertengahan, menit 8 bahkan, Super Key itu masih 0-0 dari KDA-nya. Iya benar-benar. Sampai dia defense di atas juga masih 0-0 tadi. Dan Bridge Guy, ada Skylar ternyata dengan Brody. 2 lane diberikan oleh dia ya di bottom lane tadi untuk di lane dia di gold. Dan juga untuk di top lane. Semua diambil 4 tarat menjadi milik Skylar. Dan the carry ternyata adalah Clay dengan Valentina dia. Sayangnya kita nggak melihat mungkin ya assist yang banyak atau mungkin point rate yang banyak ini. Karena Versix ini punya fungsi yang besar juga. Yeah. Dia berani untuk kontes di turtle dan bahkan berani crossing untuk masuk ke jungle milik Super Ken. Dan dapat terus. Dapat loh dia di sana. Orange buff-nya diambil, purple buff-nya juga dirusuh. Ya, dan itu yang membuat permainan dari RRQ akhirnya jalan di game yang ketiga. Karena early game-nya